Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube sederhana saya ini. Jadi untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang soal SKB Guru SD. Ini di bidang profesional khususnya untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi teman-teman yang tetap berjuang walaupun kondisi kita terkait dengan virus corona COVID-19 atau COVID-19 ini harus tetap semangat dan stay to home atau belajar di rumah lebih baik ya. Oke, kita langsung saja ke soal yang nomor satu ya. Bacalah paragraf berikut. Satu, kudanil merupakan jenis mamalia darat terbesar setelah gajah. 2. Panjang tubuhnya 4,5 meter, tinggi 1,5 meter dan beratnya 1.200 sampai dengan 2.500 kg. 3. Tubuhnya berbentuk drum dan kakinya pendek seperti pilar. Yang 4. Kepalanya besar, membuat kuda Nil sering beristirahat di atas suatu benda. Mata, telinga dan lubang hidung menonjol tinggi di atas kepalanya sehingga dapat bertahan lama di air. Mulutnya sangat besar dengan gigi pengunyah terlihat serta gigi taringnya yang panjang mengarah ke atas pada rahang bawah dan ke bawah pada rahang atas. Jenis paragraf di atas adalah A. Subjektif, B. Objektif, C. Subjektif dan objektif, yang D. Deskripsi. Oke, jadi ini jawabannya adalah yang C, yaitu subjektif dan objektif. Kenapa bisa jawabannya C? Di sini kita akan mencari kira-kira pengertian dari paragraf di optionnya ini apa. Oke, kita mulai dari paragraf subjektif. Jadi paragraf subjektif itu adalah paragraf yang mengungkapkan pendapat pribadi. Kemudian di sini paragraf objektif adalah paragraf yang mengungkapkan keadaan sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat pribadi. Yang berikutnya adalah paragraf subjektif objektif, berarti ini paragraf yang mengungkapkan sesuatu dengan cara menggabungkan keduanya. Sedangkan untuk tes deskripsi adalah sebuah paragraf di mana gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca. Untuk nomor satunya, ini kenapa dia subjektif dan objektif, kita cari analisisnya yang subjektif. Jadi menurut saya yang nomor satunya ini kudanil merupakan jenis mamalia darat terbesar setelah gajah. Ini saya rasa ini bisa dikatakan sebagai subjektif semata. Sedangkan yang nomor 2 dan berikutnya maksudnya 2 dengan angka-angka bobotnya ini mungkin ini bisa dikatakan sebagai objektif karena ada angka-angka. Biasanya kalau udah ada angka itu biasanya udah ditentukan. Jadi yang 3 sampai dengan yang 6 ini mungkin ada juga objektifnya, tapi ini ditambah dia dengan subjektif dari penulis teks atau paragraf tersebut ya. Oke, kita beralih ke nomor yang 2. Cermati paragraf berikut. Saat ini ilmu pengetahuan mengalami kemajuan yang sangat pesat. Yang keduanya adalah dengan kemajuan ilmu pengetahuan ini, manusia dapat hidup jauh lebih baik bila dibandingkan dengan masa-masa ratusan tahun yang lalu. Bila dulu untuk berpergian yang berjarak ratusan kilometer, orang harus menempuh perjalanan berbulan-bulan. Untuk masa sekarang, hal ini dapat ditempuh hanya dalam waktu beberapa jam atau bahkan beberapa menit saja. Yang empatnya, memang transportasi sangat dibutuhkan oleh tiap warga masyarakat golongan tertentu. Kalimat utama paragraf tersebut terdapat pada kalimat nomor A1, B2, C3, D4. Oke, jadi ini yang tepat jawabannya adalah yang satu. Jadi di sini kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok, pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Jadi kalau dia terkait dia dengan kalimat utama ini seperti penjelasan sebelum-sebelumnya, berarti ini biasanya kalimat utama itu biasanya berada di awal dan di akhir sebuah paragraf. Oke, kita beralih ke nomor 3. Perhatikan iklan berikut. Satu, pakai sepuasnya pulsa nggak habis-habis. Yang kedua, gratis SMS 50 ke sesama operator tiap hari. Berikutnya yang nomor 3, bebas galau 24 jam. Yang 4, gratis online 30 MB. Yang 5, beli dan nikmati tarif murahnya. Kalimat fakta pada iklan tersebut ditandai nomor A1 dan 2, B2 dan 4, C3 dan 4, D4 dan 5. Jadi ini jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu 2 dan 4. Kalimat fakta adalah suatu kalimat yang di dalamnya terdapat sebuah informasi yang sebenarnya dan dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi ini semacam iklan, ini ada beberapa pilihan 1 sampai dengan 5. Ingat ya kalau iklan itu kalau kita tidak pernah melakukannya atau merasakannya mungkin ini bisa dikatakan opini dan fakta. Tapi di sini untuk yang
apa namanya, pertanyaan yang nomor 3 ini yang bisa kita amati bahwa di sini ada faktanya yang oke, jadi kita menganalisis saja caranya ya. Yang nomor satu, pakai sepuasnya pulsa nggak habis-habis. Kalau ini kita bertinjau ke puasnya ini belum tentu sih sebagian orang merasa puas walaupun mungkin ya SMS atau apa memakainya walaupun habis dan segala macam ya mungkin mereka juga tidak atau sebagian orang tidak merasa puas. Nah, sedangkan yang nomor 2 ini gratis SMS 50 ke semua operator tiap hari. Ini kan sudah ditentukan, maksudnya gratis SMS 50 ke sesama operator tiap hari. Ini bisa juga dikatakan sebagai fakta. Sedangkan nomor 3 ini bebas galau 24 jam. Walaupun kita memakainya selama 24 jam, belum tentu kita tahu bahwa orang itu galau atau tidak merasa galau. Jadi ini bisa dikatakan sebagai opini ya. Oke, yang nomor 4 gratis online 30 MB ya. Ini udah jelas bahwa ini adalah fakta walaupun tidak maksudnya walaupun kita tidak pernah mencobanya tapi setidaknya ini udah ada angkanya dan ukurannya yang bisa dikatakan juga sebagai fakta. Berikutnya ini beli dan nikmati tarif murahnya. Beli dan nikmati tarif murahnya. Murah menurut sebagian orang belum tentu murah menurut orang yang lain. Jadi ini bisa dikatakan sebagai pendapat. Maka jelas sudah kalau yang nomor 3 ini yang faktanya adalah 2 dan 4. Oke, kita beralih ke nomor 4. Nah, perhatikan tabel berikut. Informasi yang sesuai dengan isi tabel di samping adalah A. Jumlah pengunjung dan pendapatan pantai Sigandu pada tahun 2007 menurun. Yang B. Jumlah pengunjung di kedua objek wisata selalu meningkat dari tahun ke tahun. Yang C. Jumlah pengunjung di kedua objek wisata pada tahun 2007 cenderung menurun. Yang D. Jumlah pengunjung di pantai Ujung Negoro menurun karena kondisi pantai yang kotor. Jadi ini yang 4 jawabannya adalah yang C. Kenapa dia bisa C? Mari kita menganalisis optionnya. Jumlah pengunjung dan pendapatan Pantai Singandu pada tahun 2007 menurun. Kita beralih ke tabelnya atau kita fokus ke tabelnya yaitu Pantai Singandu di mana pengunjungnya kalau 2007 itu jumlah pengunjungnya adalah 78.290. Jadi ini kan dia bisa dikatakan juga menurun yang di 2007 ini ya. Berikutnya yang B, jumlah pengunjung di kedua objek wisata selalu meningkat dari tahun ke tahun. Nah, ini tidak benar karena tahun 2006 ke 2007-nya itu menurun, baru ke 2007 ke 2008 itu naik ya. Kita beralih ke yang C, jumlah pengunjung di kedua objek wisata pada tahun 2007 cenderung menurun. Ya, jadi kita bisa melihatnya dari Pantai Sigandu dengan Pantai Ujung Negoro ini pengunjung mereka ini menurun ya. Oh ya, untuk nomor A ini penjelasannya. Untuk A ini penjelasannya tadi pengunjung dan pendapatannya. Jadi memang untuk 2007-nya itu pengunjung di Pantai Singgadu itu menurun ya, tapi pendapatannya justru meningkat ya. Dari 2006 ke 2007 itu pendapatannya meningkat. Jadi ini tidak benar. Makanya yang tepat untuk nomor 4 itu adalah option yang C. Mohon maaf bila agak-agak beribet ya untuk ngejelasinnya. Oke, kita beralih ke nomor 5. Bacalah puisi di bawah dengan seksama. Doa, ini judulnya ya. Tuhanku, dalam termangu aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal kerdip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk, aku tidak bisa berpaling. Isi puisi di samping adalah A. Orang yang mengagungkan Tuhan. B. Orang yang senantiasa termangu. Yang C. Orang yang berserah diri kepada Tuhan. Yang D. Orang yang mengembara di negeri asing. Oke, kita jawabannya adalah yang C. Kita menganalisis optionnya ya. Jadi yang A ini orang yang mengagungkan Tuhan. Memang ya ini dia mengagungkan Tuhannya karena selalu menyebut nama-nama Tuhan di setiap lirik atau syair di puisi tersebut. Ya tapi ini menurut saya kurang tepat ya. Oke, kita beralih ke yang B, orang yang senantiasa termangu. Jadi ini termangu memang ada di teksnya ini, tapi ini bukan jawabannya ya. Jadi orang yang berserah diri kepada Tuhan ya. Ini bisa dikatakan dia berserah diri kepada Tuhan dalam kondisi apapun, dia remuk, kemudian dia ada di rantauan orang segala macam atau di negeri orang, tapi dia tetap berpasrah kepada Tuhan yang Maha Esa. Maka di sini menurut saya sih yang tepat adalah yang C, yaitu orang yang berserah diri kepada Tuhan. Sedangkan yang D ini udah ada di teksnya ya, tapi ini bukan dalam arti yang C ya. Oke, kita beralih ke yang nomor 6.
Bacalah kutipan cerita berikut. Siregar kaget mendengar jam dinding berdentang 9 kali. Saat itulah dia baru ingat bahwa ia harus menjemput Kiki yang sedang berenang. Beberapa hari ini Kiki merengek-rengek untuk ikut les renang. Dan hari ini adalah les pertamanya. Tadi yang ngantar mamanya yang langsung ke kantor. Siregar tiba-tiba merasa bersalah. Perasaan bersalah kian menusuk ketika ingat pada satu ulang tahun Kiki yang ketujuh. Kiki minta dibelikan tas beruang. Siregar baru menyerahkannya sehari usai peniupan lilin. Watak tokoh Siregar dalam pengenggalan cerpen di atas adalah A. Ceroboh, B. Kikir, C. Pemarah, D. Pelupa. Jadi ini jawabannya adalah yang pelupa. Di sini kalau kita memperhatikan di teks cerita ini atau cerpen ini, di sini ada beberapa kata itu tentang mengingat atau ingat ya. Jadi lawan kata dari ingat kan pelupa. Jadi otomatis di sini tokoh Siregar itu adalah orangnya yang pelupa. Oke, kita beralih ke nomor 7. Bacalah kutipan cerita berikut. Kamu siswa baru rupanya pintar ya, ejek Indah, ketua kelas. Begitu pula teman-teman yang lainnya mengejek Dita sebagai penyontek ulung. Aku tidak menyontek, sungguh, aku mengerjakan sendiri. Sanggah Dita sembari menekan rasa takut. Bohong, buktinya waktu kamu duduk di belakang itu hasil ulanganmu jelek, bentak Indah. "Ta- Tapi aku tidak menyontek," kata Dita hampir menangis. Sudahlah, mana ada pencuri mau mengaku atas perbuatannya, sela Bambang dengan nada mengejek. Begini saja, kalau kamu memang betul-betul tidak menyontek, nanti kalau ada ulangan lagi, kamu harus duduk di kursi paling belakang sana itu. Dan buktikan bahwa kamu pun bisa memperoleh nilai 9 tanpa melatih, ujar Indah memberi keputusan. Konflik dalam kutipan cerita tersebut adalah A. Indah dituduh menyontek ketika ulangan berlangsung. B. Bambang merasa jengkel dengan sikap Indah terhadap Dita. C. Banyak siswa menuduh Dita menyontek saat ulangan. D. Melati memberikan bantuan kepada Dita pada waktu ulangan. Oke, jadi ini konfliknya adalah yang C, yaitu banyak siswa menuduh Dita menyontek saat ulangan. Jadi ini kutipan cerita ini ada beberapa dialog, jadi teman-teman harus teliti tentang cerita yang seperti ini. Jadi tinggal kita menganalisanya dengan jeli saja supaya kita paham dengan jawabannya. Makanya untuk teks semacam ini ya sekali lagi kita harus benar-benar memperhatikannya. Oke, kita beralih ke nomor 8. Bacalah kutipan cerita berikut. Satu, beberapa lamanya ia melihat ke arah para pengamen kecil yang sedang merokok. Yang kedua, diamat-amatinya salah seorang pengamen kecil yang memegang gitar, lalu dilihatnya pula gadis kecil di sebelahnya yang berpakaian kumal. Tiga, Tini menutupkan buku di pangkuannya dan dilayangkannya matanya ke seluruh peron, kepada calon penumpang yang sedang duduk di kursi panjang seperti dia. Kaos oblong dan celana jeans membuatnya tampak sigap dan ringkas. Dia tiada berhias sedikit jua pun. Bukti bahwa latar tempat dalam kutipan cerpen tersebut di dalam stasiun kereta api adalah kalimat A1, B2, C3, D4. Oke, jadi yang ini jawabannya adalah yang C, yaitu 3. Di sini tinggal kita melihatnya saja. Di sini ada yang mengatakan bahwa kepada calon penumpang yang sedang duduk. Jadi kalau udah kita tahu ini, udah jelas bahwa tempatnya adalah di stasiun kereta api. Oke. Jadi di sini kalau kita mau melihat dari pengertian dari latar tempat adalah tempat kejadian dari suatu cerita. Jadi ini saya rasa udah jelas, tinggal kita baca-baca ulang teks yang ini. Oke, kita beralih ke nomor 9. Bacalah kutipan biografi berikut. Putu Wijaya lahir di Pun Anom, Tabanan, Bali pada tanggal 11 April 1944. Bukan dari keluarga seniman. Ia bungsu dan 5 bersaudara seayah maupun dari 3 bersaudara satu ibu. Ia tinggal di kompleks perumahan besar yang dihuni sekitar 200 orang yang semua anggota keluarga dekat dan jauh, serta mereka mempunyai kebiasaan membaca. Hal yang dapat diteladani dari Putu Wijaya adalah A. Menjadi seniman yang besar, B. Tinggal di kompleks perumahan besar, C. Memiliki kebiasaan membaca, yang D. Menjadi anak bungsu dan 5 bersaudara.
Jadi ini jawabannya yang tepat tentu adalah yang C, yaitu memiliki kebiasaan membaca. Oke. Jadi untuk hal yang kita teladani itu berarti hal-hal yang memang berdampak positif terhadap diri diri kita sendiri. Jadi di sini yang positifnya ya karena mereka terbiasa membaca. Nah, nanti terbiasa membacanya, makanya lama kelamaan istilahnya kita bisa menjadi ya istilahnya seniman besar ya. Tapi di sini Putri Wijaya katanya bukan terlahir dari seniman besar, tapi dia berprestasi dalam tulis menulis sehingga membuat Putri Wijaya ini menjadi penulis yang ya siapapun yang bercita-cita jadi penulis pasti tahu tentang karya-karya dari Putri Wijaya ya. Oke, kita beralih ke nomor 10. Bacalah paragraf berikut. Sungai penting untuk kegiatan perikanan, khususnya di sungai besar yang menjadi tempat hidup beragam ikan dan hewan lainnya. Sungai besar ini menjadi tempat nelayan mencari mata pencaharian. Manfaat sungai dalam pertanian juga tidak kalah penting, yakni sebagai sumber irigasi. Kawasan-kawasan pertanian yang subur mendapat pengairan dari sungai. Belakangan, manusia membendung sungai sebagai sumber irigasi dan pembangkit tenaga listrik. Pembuatan bendungan itu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Simpulan isi bacaan tersebut adalah A. Sungai sumber mata pencarian nelayan. B. Sungai sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. C. Sungai besar sumber kehidupan bagi sebagian manusia. Yang D. Bendungan bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Oke, jadi ini jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu bendungan bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Jadi di sini simpulan adalah hasil akhir dari suatu pembahasan masalah dalam paragraf. Jadi untuk teks yang pertama ini atau yang teks nomor 10 ini di awal itu dia memaparkan tentang sungai. Namun pada akhir dari paragraf ini yang terkait dengan seperti ini belakangan manusia membendung sungai dan di sini juga di bagian akhirnya juga ada yang mengatakan pembuatan bendungan itu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Jadi yang cocok menurut saya tentang simpulannya adalah yang D. Bagaimana menurut teman-teman? Boleh ya berkomentar jika tidak setuju dengan yang nomor 10. Oke, kita beralih ke nomor 11. Cermatilah paragraf berikut. Aksi mogok nasional buruh tidak hanya membuat perusahaan mengalami kerugian, tetapi juga membuat para investor asing merasa tidak nyaman. Bahkan beberapa investor sempat menyatakan akan hengkang dari Indonesia. Saya tidak setuju dengan aksi mogok nasional para buruh karena merugikan berbagai pihak. Bagi pemerintah, kerugian yang dialami adalah masalah stabilitas nasional sehingga dapat membuat para investor merasa takut berada di Indonesia. Ringkasan teks tanggapan kritis tersebut adalah A. Aksi mogok nasional buruh Indonesia membuat perusahaan dan pemerintah mengalami kerugian. Yang B. Aksi mogok nasional buruh Indonesia membuat pemerintah dan investor asing mengalami kerugian. Yang C. Aksi mogok nasional buruh Indonesia membuat investor asing merasa tidak nyaman dan akan hengkang. Yang D. Aksi mogok nasional buruh merugikan berbagai pihak termasuk stabilitas nasional ikut terganggu. Oke, jadi yang tepat menurut saya adalah yang A, yaitu aksi mogok nasional buruh Indonesia membuat perusahaan dan pemerintah mengalami kerugian, ya. Di mana di bagian paragraf pertama ini menyatakan bahwa perusahaan ini mengalami kerugian. Nah, sedangkan untuk paragraf yang kedua ini berkaitan dengan pemerintah. Di sini ditulis tentang bagi pemerintah kerugian yang dialami adalah masalah stabilitas nasional. Jadi, untuk meringkas teks atau paragraf yang dua paragraf ini, maka yang tepat adalah aksi mogok nasional buruh Indonesia membuat perusahaan dan pemerintah mengalami kerugian. Jadi di sini pengertian dari teks tanggapan itu adalah merupakan jenis teks yang digunakan untuk meringkas, menganalisis, dan menanggapi suatu teks, yaitu dapat berupa teks sastra, artikel berita, ataupun karya seni pertunjukan. Ya mungkin kalau semacam teks tanggapan seperti ini, apalagi terkait dia dengan peraturan pemerintah itu biasanya banyak hal apa istilahnya banyak istilahnya berita-berita yang terkait dia dengan teks tanggapan semacam ini yang mungkin saja kita sering baca juga ya. Oke, kita beralih ke nomor 12. Bacalah kutipan pantun berikut. Nomor 1, 2 ini kan titik-titik, nanti ini yang perlu kita isi. Untuk apa hidup menderita? Mari berdendang menghibur hati. Lirik yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut adalah
A. Anak balita bertopi merah, topi terbuat dari bahan katun. Yang B. Bunga melati warnanya putih, di hutan disukai monyet. Yang C. Pisang raja di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Yang D. Bunga melati putih warnanya harum tetapi tidak berduri. Oke. Jadi ini jawabannya yang tepat menurut saya adalah yang D. Di mana menurut saya ini kayaknya dia berpola AB deh. Kita perhatikan yang D. Bunga melati putih warnanya ini akhirnya adalah A. Kemudian harum tetapi tidak berduri. Ini akhirannya I. Nah, kalau kita lanjutkan adalah untuk apa hidup menderita? Mari berdendang menghibur hati. Ya, jadi mungkin ini dia menggunakan pola AB. Ini analisa pertama saya sehingga saya menjawab yang D. Bagaimana kalau menurut teman-teman? Oke, kita beralih ke nomor 13. Perhatikan petunjuk berikut. Petunjuk pengguna obat tetes telinga. Satu, miringkan kepala ke satu sisi atau berbaringlah semiring. Telinga yang akan diobati harus berada di sebelah atas. Yang kedua, teteskan obat sejumlah yang dianjurkan. Yang tiga, tarik daun telinga perlahan untuk membuka liang telinga. Yang empat, tunggu 5 menit sebelum beralih ke telinga lainnya. Yang lima, gunakan kapas untuk menutup liang telinga setelah ditetesi obat. 6. Hangatkan obat tetes telinga dengan menggenggamnya atau mengempitnya di ketiak selama beberapa menit. Jangan gunakan air panas dari keran karena suhunya sukar dikendalikan. Urutan petunjuk pengguna obat tetes telinga yang tepat adalah A 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang B 2, 3, 2, 4, 5, 6. Yang C 6, 1, 2, 3, 4, 5. Yang D 6, 1, 3, 2, 4, 5. Jadi ini yang jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu 6, 1, 3, 2, 4, 5. Untuk soal semacam ini kayaknya materinya tentang sebuah prosedur. Jadi ini ya tinggal kita membaca-baca ulang saja bagian-bagian urutannya, kemudian kita cocokkan kira-kira tepat atau tidaknya. Ya ini tergantung kejelian teman-teman untuk menganalisanya ya. Oke, kita beralih ke nomor 14. Langkah-langkah melakukan transaksi pengambilan uang dengan kartu ATM. 1. Kunjungi anjungan tunai mandiri ATM bersama atau ATM bank yang sesuai kartu. 2. Masukkan kartu ATM. Yang ketiga, pilihlah bahasa yang digunakan. Yang empat, ketik PIN ATM. 5. Pilih menu pengambilan tabungan. Yang keenam, ketik jumlah uang yang dikehendaki minimal Rp50.000 sampai dengan 5 juta per transaksi. 7. Tunggu sejenak proses pengambilan uang, kemudian uang akan keluar dari mesin ATM. Yang 8. Segera setelah uang keluar dari dalam mesin ATM, bukti pengambilan akan keluar dari mesin. Kalimat yang tidak sesuai ejaan dari kutipan teks prosedur di atas ditandai dengan nomor A135, yang B457, yang C168, yang D267. Jadi ini jawabannya adalah yang C168. Oke, mari kita menganalisis. Karena ini tidak sesuai dengan ejaan. Kalau dia tidak sesuai dengan ejaan berarti dia menggunakan tulisannya mungkin yang salah atau kata yang digunakan tidak baku ya. Ini untuk yang ejaan ya. Oke. Kita beralih ke yang pertama. Jadi di sini ATM bank. Kenapa saya melingkari ATM bank? Ini seharusnya bank itu istilahnya harus ditulis huruf kecil ya. Jadi B-nya itu digunakan huruf kecil. Jadi ATM bank. Jadi bank biasa tulisannya ya. Yang kedua, oke, untuk yang kedua, maaf ada kendala sedikit. Nah, di sini untuk yang kedua itu tulisan untuk rupiahnya itu dia salah. Ya, jadi yang tepat itu adalah semacam ini. Semisal dia menulis Rp50.000, itu ada komanya, kemudian ada nol-nolnya. Itu yang tepat sesuai dengan ejaannya. Yang berikutnya adalah di sini. Yang nomor 8 ini ada di sini ditulis keluar dari mesin. Jadi M ini kan huruf dia menggunakan huruf besar yang seharusnya menggunakan huruf kecil. Jadi M mesin biasa saja tulisannya ya. Oke, kita beralih ke nomor 15. Kalangan industriawan diundang dalam pameran mahasiswa Universitas Negeri Malang supaya mereka dapat melirik karya-karya titik-titik mahasiswa. Mahakarya yang sangat luar biasa. Kata yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang pada kalimat tersebut adalah A. Evaluatif, yang B. Produktif, yang C. Inovatif,
yang dekonsumtif. Oke, jadi ini yang tepat adalah yang inovatif. Kenapa dia inovatif? Oke, kita beralih ke pengertiannya masing-masing option ya. Evaluatif itu artinya adalah berhubungan dengan evaluasi atau bersifat evaluasi. Sedangkan produktif adalah mampu menghasilkan dalam jumlah besar. Yang berikutnya adalah inovatif, ini memperkenalkan sesuatu yang baru. Berikutnya adalah konsumsi, yaitu bersifat konsumsi atau hanya memakai dan tidak menghasilkan sendiri. Jadi kenapa saya memilih yang inovatif ini? Karena di sini ada yang mengatakan mahakarya sangat luar biasa. Kalau semacam ini berarti ini kayaknya kayak sesuatu yang inovatif. Ini ada yang narasinya yang mengatakan mahakarya yang sangat luar biasa. Jadi mungkin kita bisa terkecoh juga antara yang produktif atau yang inovatif. Karena kalau kita melihat dari pengertiannya juga nyambung, tapi karena ini produktif ini katanya adalah menghasilkan dalam skala yang besar, ya bisa kita katakan tidak cocok juga, tidak cocok ya. Maka di sini yang tepat yang saya pilih menurut saya yaitu adalah inovatif. Oke, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Bila ada hal-hal yang salah, boleh teman-teman beri kritik dan saran, karena kita sama-sama belajar. Jadi intinya mari kita sama-sama belajar dalam pandemi, dalam kondisi pandemi semacam ini. Mari kita saling memperingati, kemudian mari kita saling mensupport satu sama yang lain. Semoga permasalahan yang mendunia ini cepat-cepat selesai ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, sekian dulu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.